Mengkagayake. Yo halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini, admin bakal nge-breakdown Ultraman Decker episode pertamanya, yang baru banget nih di-up di YouTube channelnya Suburaya Production, yang selama ini kita nanti-nantikan. So, penasaran gimana kisahnya? Langsung aja kita menuju ke alur ceritanya cuy, let's go! Di awal series kita diperlihatkan pada kemunculan Spiar di planet Mars, yang dimana Spiar ini datang dan menyerang penduduk di sana. Di sisi lain pada planet Bumi, terlihat Asumi Kanata yang sedang membantu keluarganya berjualan kerupuk di sebuah toko biasa. Di sini terlihat watak dari Asumi Kanata yang selalu ceria dan semangat dalam melakukan pekerjaannya. Dan sepertinya Asumi Kanata ini emang udah tertarik sama luar angkasa atau dunia antariksa. Secara nama kerupuk yang dijualnya aja namanya antariksa. Oke lanjut, di sana datanglah seorang ibu-ibu yang sedang beli kerupuk di sana, yang dimana ia berniat untuk pergi ke planet Mars. Dan Asumi Kanata pun memberinya tumpangan, karena dia juga akan pergi ke pelabuhan untuk mengirimkan sebuah barang, meskipun secara paksa. Dan disinilah kisah pun dimulai. 7 tahun semenjak perdamaian dipulihkan dari ancaman raksasa kegelapan, perkembangan antariksa di bumi sudah semakin maju. Dan hal ini sebagai pertanda munculnya era baru. Di sini pun kita diperlihatkan pada kapten kita, yaitu Kapten Murahoshi, yang saat itu masih menjadi kepala sekolah di pelatihan TPU. Di sana ia secara tidak sengaja bertemu dengan Kaisaki, yang nantinya akan menjadi wakil kapten dari God Select yang baru. Di sisi lain, Asumi Kanata pun tiba di pelabuhan dan mengantarkan paketnya. Dan secara tidak sengaja, ia bertemu dengan si Kawai, yaitu Ichika, dan menawarkan kerupuknya sebagai bentuk apresiasinya terhadap petugas yang berjaga. Namun Ryumon datang dan mengajak Ichika pergi. Namun tidak lama setelah itu, bumi pun digegerkan dengan penampakan planet Mars yang sedang diserang oleh segerombolan Spiar. Dan ternyata Spiar bukan hanya menyerang planet Mars, tapi juga menyerang planet bumi. Yang dimana Spiar muncul di kota-kota besar, seperti Sydney di Australia dan New York di Amerika Serikat. Guts Falcon dan Desego pun diluncurkan untuk menghadapi para Spiar. Yang admin masih belum tahu nih, siapa yang ngendaliin Guts Falcon sama Desego. Apakah menggunakan autopilot atau enggak. Di saat warga panik dan kabur ke sana kemari, Asumi Kanata pun mendengar suara minta tolong. Yang ternyata ada seorang wanita yang tertimbun runtuhan bangunan. Dan Asumi Kanata pun berinisiatif untuk menolongnya. Ryumon dan Ichika pun datang untuk membantunya. Namun tidak lama setelah itu, muncullah seekor kaiju bernama Spiarsaurus yang mengamuk di sana. Dia pun memancarkan energi elektromagnetik yang membuat Guts Falcon dan Desego kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Di sisi lain, Kanata dan yang lainnya pun berhasil menyelamatkan wanita tersebut. Namun Spiar datang dan hampir saja membuat Ichika meninggal. Tapi untungnya diselamatkan oleh Asumi Kanata. Di sana Kanata pun melakukan aksi nekatnya dengan maju sendirian melawan para Spiar. Namun ia terkena tabrakan dari Spiar yang membuatnya menghilang. Di alam bawah sadarnya, ia mengatakan, apakah aku akan mati? Dan ini sepertinya mengambil referensi dari Shin Asuka saat terpental keluar angkasa dalam pelatihannya. Lanjut, ia pun melihat cahaya disusul dengan kemunculan sosok raksasa cahaya, yaitu Ultraman Decker. Asumi Kanata seperti dibisiki oleh Ultraman Decker dengan mengetahui namanya, dan tiba-tiba saja raksasa tersebut berubah menjadi sebuah alat yang merupakan Ultra Deflacer. Kanata juga dibisiki oleh Ultraman Decker cara menggunakan alat tersebut, meskipun gak kedengaran. Dan dia pun handsome jadi Ultraman Decker, dan ini adalah pertama kalinya Ultraman Decker muncul di bumi. Di sana Decker pun maju dan menyerang para Spiar, beserta dengan monster Spiasaurus. Dan singkat cerita Decker pun berhasil mengalahkannya, dan dia bergegas menuju ke luar angkasa untuk menghancurkan Spiar yang tersisa. Namun sialnya dia gagal mencapainya dan terjatuh ke bumi. Singkat cerita bumi sudah dilapisi oleh para Spiar, yang membuat penduduk bumi tidak bisa berkomunikasi ke luar bumi, termasuk di Mars. Kanata pun sadar dari pingsannya, namun Ultra Deflacer-nya menghilang. Ichika dan yang lainnya pun datang menghampiri Kanata, yang berhasil selamat dari serangan Spiar. Asumi Kanata pun minta maaf kepada Kapten atas apa yang dia perbuat tadi. Pak Murahoshi pun menawarkan sesuatu kepada Asumi Kanata jika ia masih memiliki tekad untuk melindungi bumi. Dan singkat cerita, Asumi Kanata pun ikut bergabung di pelatihan TPU dengan semangat yang membara, yang membuat Ichika dan Ryumon terkejut. Dan Ultraman Decker episode pertama ini pun selesai. Dan ya, kesan pertama admin di episode kali ini cukup bagus sih. Dari segi ceritanya udah lumayan menarik, dengan Spiar yang menjadi ancaman utama mereka. Dari CGI-nya juga sudah bagus banget, bisa untuk dinikmati. Dan terutama pengembangan karakter dari Asumi Kanata yang admin suka banget. MC yang modelannya kayak gini nih,
Ya emang gak beda jauh sih sama Asuka yang juga memiliki sifat tengil tapi bisa serius juga. Untuk episode pertama ini, admin udah lumayan puas. Ya semoga aja episode-episode yang akan datang akan lebih bagus lagi dan tetap konsisten. Untuk dari segi easter egg-nya sendiri, ada mengambil referensi dari scene Asuka saat dia sedang dalam keadaan bahaya, yang juga mengatakan apakah aku akan mati. Dan cahaya datang menghampirinya. Lalu ada juga sedikit easter egg saat ia dibisiki oleh Ultraman Decker tentang namanya, yang sepertinya mengambil referensi dari Ultraman Gaia, pada saat Gamu pertama kali bertemu dengan Gaia. Dan ya, mungkin itu aja cerita dari Ultraman Decker episode pertamanya. Kalau kalian suka video ini, buat tekan tombol like-nya. Dislike kalau nggak suka dan sebagian mau link di deskripsi. Dan sampai jumpa di video cerita Ultraman Decker yang lainnya lagi. Bye.